Banyak orang beranggapan bahwa menjadi guru TK itu sangat mudah dan terlihat sepele, karena hanya mengajarkan anak untuk bernyanyi dan bertepuk tangan. Namun tidak demikian. Menjadi guru TK merupakan panggilan jiwa dari hati seseorang untuk mengabdi, membimbing, dan mengajarkan banyak hal kepada anak dalam dunia pendidikan. Adalah seorang guru honorer bernama Elia Widyastuti. Mengajar di sebuah kelas dengan kondisi yang apa adanya. Bu Eli merupakan guru di TK Islam Bakti 4 di daerah Mojosongo, Solo. Pagi itu, Bu Eli sedang melayani penerimaan rapor tengah semester anak didiknya. Selamat pagi, nama saya Elia Widyastuti. Saya pekerjaannya sehari-hari mengajar di TK Islam Bakti 14 Mojosongo. Saya mengejar itu sejak tahun 2014 ya Allah. 2014 sampai sekarang. Awalnya itu cuman mendamping ibu, kemudian lama-lama ibu kan pensiun, saya menggantikan sampai sekarang, sampai kemarin dari guru, kemudian menggantikan sampai jadi kepala sekolah. Aktivitas mengajar menerapkan tentang keislaman kepada anak-anak karena di sini juga sekolah Islam. Jadi kita menerapkan ke agamanya. Di antaranya itu kalau pagi sholat duha bersama, ada TPA, kemudian kita mengajarkan juga tentang hadis pendek, surat-surat pendek seperti itu ke anak-anak supaya nanti ya kalau bisa sih dari sini kan sekolah Islam nanti melanjutkan juga ke sekolah yang Islam kalau bisa. Berbeda dengan sekolah TK lainnya, di TK ini jumlah muridnya hanya 7 anak saja. Tak ada rekan guru yang menemaninya. Ia berjuang seorang diri sebagai kepala sekolah sekaligus menjadi guru bagi anak-anak didiknya. Selain menjadi guru, Bu Eli juga merangkap sebagai tenaga kebersihan di kelas, karena tidak ada satupun yang mendampinginya sebagai guru pengajar di TK tersebut. Perjuangan yang luar biasa bagi seorang guru. Masih bersedia mengajar di sebuah TK meskipun muridnya sedikit. Dari tahun 82 mungkin ya. Itu menempati pindah di sini, udah gedung milik sendiri. Ibu itu salah satu yang ikut mengajar. Itu ada 3, kemudian satu persatu ada yang meninggal, kepala sekolahnya, kemudian gurunya yang satu ada mutasi karena pengen deket dari rumah, cari sekolah. Terus yang satunya ibu sampai dari guru kemudian menjadi kepala sekolah, saya mendampingi, terus kemudian melanjutkan. Nah di sini karena dulu sekolah itu di sini cuman ada beberapa saja, kemudian seiring waktu bermunculan banyak sekolah, dikira itu di sini itu sudah tutup. Tapi kita sudah berusaha untuk promosi. Ada sebagian yang tidak percaya kemudian datang, oh ternyata masih sekolahnya. Nah di situ dia juga saling mempromosikan ke orang lain. Makanya di sini muridnya juga sedikit karena itu tadi dikira sudah tutup. Tapi ternyata masih. Saya sendiri juga sama anak-anak itu sudah menyatu. Meskipun muridnya sedikit, saya itu nyaman. Kadang ada murid yang banyak gitu, tapi kok tidak tercover semua gitu. Kalau saya mending
muridnya sedikit tapi bisa tercover semua seperti privat. Bu Eli mengajar sejak tahun 2014. Jadi sudah 9 tahun lamanya ia berkiprah menjadi seorang guru TK. Awalnya ada 3 guru pengajar, salah satunya adalah orang tua dari Bu Eli sendiri. Sepeninggal ibunya karena dipanggil menghadap Sang Ilahi, Bu Eli kemudian melanjutkan tongkat estafetnya dengan menggantikan dan mulai menjadi guru honorer. Perjuangan Bu Eli menjadi guru TK honorer pun tidak mudah. Berbagai tantangan ia hadapi, mulai dari muridnya yang sedikit, kondisi ruangan kelas yang ala kadarnya, sampai honor yang ia terima masih sangat minim. Kerja bakti lah Mas, ikhlas. Kerja bakti dalam artian ya dananya untuk operasional itu entah dari mana, karena SPP di sini juga terhitung murah, paling murah. Terus muridnya kadang ya begitulah, ada yang rutin, ada yang tidak. Kadang pribadi itu untuk menyambung lah operasional gitu. Ya gimana ya Mas, kerja bakti lah istilahnya, saya ikhlas sih. Saya kemarin masih tinggal sama ibu 2 tahun yang lalu. Itu saya bergantung sama ibu. Ibu kan kebetulan istri pensiunan, ayah itu kan dapat pensiunan. Saya itu bergantung sama ibu. Kan saya belum ngajar di sini ya Mas ya. Kemudian setelah ibu meninggal, ya saya dapatnya dari sini. Ya seberapa ya, segitu saya terapkan di kehidupan sehari-hari, ya ibaratnya masih kurang ya Mas ya, belum cukup. Tapi di ini karena anak saya juga ditinggal ayahnya, terus dapat rezeki dari, ya alhamdulillah dapat rezeki bisa untuk hidup berdua gitu. Entah nanti di akhir-akhir bulan seperti apa kayak gitu, ya bismillah lah, kita jalani aja mengalir gitu. Sementara untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya, ia harus berjuang sendiri sekaligus menjadi tulang punggung keluarga. Bu Eli dikaruniai anak laki-laki yang sudah berumur kelas 6 SD, sementara sang suami sudah tiada. Semenjak ditinggal sang suami dan orang tuanya, Bu Eli kini menjalani roda kehidupan hanya dengan anak laki-laki semata wayangnya. Dulu saya sebelum di sini juga mengajar di PAUD di kelurahan itu. Anak-anaknya itu masih di bawahnya TK. Kalau PAUD itu di bawahnya TK itu mengajar berapa tahun. Kemudian saya menikah dengan suami, ikut ke Kalimantan, jadi keluar dari PAUD. Kemudian kembali ke sini membesarkan, merawat anak. Kemudian mau 3 tahun ayahnya meninggal. Kemudian saya ya udah sama ibu hidupnya, sama ibu itu terus sampai ibu meninggal, ya sudah Mas. Seperti itu. Kebahagiaannya ya itu masih ditemani, masih ada anak yang menemani saya. Dan kemarin masih ada ibu, dan ibu meninggal kan saya terasa, oh begini jadi orang tua gitu kan Mas. Sudah saya hidup sama anak, saya harus kuat. Saya harus menjadikan anak saya anak yang soleh, meskipun nanti nggak tahu saya mau melanjutkan anak itu, mampunya saya itu di sekolah yang mana. Pengennya itu saya sekolah yang Islamnya itu lebih mendalam gitu ya Mas ya. Tapi kalau tidak tahu nanti anaknya pengennya di mana gitu. Saya nurut aja ke anaknya gitu aja nih.
Menjadi seorang guru memang butuh pengorbanan, kesabaran, dan keikhlasan. Tidak semua orang sanggup menerima keadaan yang dialami oleh Bu Eli. Bu Eli masih rela dan sanggup mengajar di sebuah taman kanak-kanak. Hatinya sudah terlanjur menyatu dengan anak-anak didiknya. Meskipun muridnya sedikit, Bu Eli merasa nyaman dan betah mengajar. Kadang kita curhat-curhatan kayak gitu. Gimana? Dulu awalnya pas masih kecil itu sih sebenarnya pengen punya ayah lagi, tapi kok lama kelamaan kesininya nggak begitu memikirkan itu si anak. Ya sudahlah. Kalau saya juga sama sebenarnya. Kalau dikasih suami lagi sama Allah ya saya terima, kalau enggak ya enggak apa-apa, saya terima, saya jalani aja bersama anak saya, berusaha untuk membesarkan anak saya sendiri semampu saya. Harapan saya sekolah ini bisa tetap terus saya uri-uri untuk melanjutkan perjuangannya ibu dan teman-teman yang dulu pertama kali awal-awal mengajar di sini. Terus bisa dikenal masyarakat, bisa menjadikan murid-murid lulusan murid-murid yang berakhlak baik, ke agamanya juga baik, seperti itu. Semoga kedepannya sekolah ini masih ada yang mengenal dan bisa tidak seperti ini gitu loh Mas, bisa agak maju lagi ya, meskipun nanti saya cari donatur kah apa dengan bersama pengurus seperti itu, membangun sedikit-sedikit supaya bisa dikenal masyarakat lagi kalau masih ada TK ini. Kemudian harapan saya untuk anak saya, semoga menjadi anak yang soleh, saya bisa menyekolahkan di sekolah yang lebih ke agamanya, insya Allah. Terus bisa membanggakan saya sebagai orang tua, bisa menemani saya, membantu saya gitu. Allah Maha Adil. Dialah yang mencukupkan segala kebutuhan para hambanya. Seiring berjalannya waktu, Bu Eli tetap ikhlas menjalani kehidupan sebagai pengajar. Seluruh tenaga, pikiran dan jiwa raganya sudah ia dedikasikan untuk murid-muridnya, tak peduli dengan kondisi perekonomiannya yang serba pas-pasan. Jika kita punya keyakinan bahwa semua takdir Allah itu baik, maka di setiap keadaan akan tenang. Semakin ridho dan cepat kita bangkit, maka kita akan bisa memaknai hikmah di balik setiap musibah yang dialami. Baik sahabat bersama berbagi sama, kali ini kita berada di daerah Mojosongo, tepatnya di daerah Jebdes. Kita akan bersilaturahim ke kediaman Ibu Eli. Bagaimana keadaan keluarganya yang katanya Ibu Eli menjadi single parent, menjadi tulang punggung keluarganya setelah ditinggal suaminya kurang lebih sekitar 7 tahun. Bagaimana keadaan keluarganya? Saksikan satu ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah.
ini dengan Ibu Eli ya Bu. Iya. Ibu Eli, ini alhamdulillah kami di pagi hari bersama tim TV 10 bisa sowan ke rumah panjenengan. Alhamdulillah panjenengan dalam keadaan sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat semua ya Bu. Iya, amin. Alhamdulillah sehat. Ibu Eli, ini kalau boleh berbagi dengan kami dan pemirsa TV 10 di rumah, kalau boleh tahu, ini Ibu Eli tinggal di rumah bersama siapa saja? Saya tinggal di rumah ini bersama anak. Satu aja, ya. Satu. Karena suami sudah meninggal, jadi iya. Ibu juga meninggal 2 tahun yang lalu. Suami? Ibu. Oh, ibu. Iya, yang terakhir menemani saya juga ibu. Kalau suami sudah 8 tahun November. Iya, Ya, sebelum benar. ibu berarti ya? Iya. Sebelum Iya. ibu. Ini kalau boleh tahu putra umur berapa Bu? Umur 12. Oh Iya, iya, kelas masa 6. pendidikan. Iya, nah Berarti mau SMP lulus ya, ini. Bu, ya? Mau lulus ini. Mau lulus SMP. Iya. Alhamdulillah. Iya. Pendidikan berjalan terus ya Bu ya? Iya, alhamdulillah. Ibu Eli, ini ketika suami panjenengan meninggal, kita memahami bahwa saya sebagai kepala rumah tangga itu menjadi tulang punggung ya Bu ya. Iya. Bagaimana perasaan Ibu Eli ketika ditinggal suami, masih ada anak gitu? Iya, gimana ya Mas, sedih, harus menanggung sendiri, tapi saat itu masih bisa tertolong dengan adanya ibu. Iya, ibu suami kan pensiun, bapak saya. Lah masih bisa tertolong setiap bulannya dengan pensiunan ibu Ya. untuk hidup bertiga sama ibu. Ya. Tapi setelah 2 tahun ini ibu kan sudah meninggal, Ya. jadi kan terputus ya. Betul. Untuk selanjutnya ya hanya bergantung kepada honor. Oh iya. Honor yang enggak seberapa lah. Ibu Eli, Iya. kesibukan sehari-hari apa? Saya hanya mengajar saja. Mengajar. Iya, mengajar anak-anak kecil Telaten TK. ya, Bu, Iya. Usia PAUD TK ini memang butuh ekstra ya Bu ya? Iya. Butuh Iya. ekstra. Sabaran juga untuk Ya. anak-anak kecil kan ya Mas Sejak ya. kapan Ibu? Sejak 2014. 2014. Iya, jadi Jadi semenjak suami masih ada ya? suami sudah meninggal. Suami Suami itu ya sudah Ya. meninggal. sudah meninggal ya? Oh gitu. Ibu Eli kalau boleh berbagi dengan kami, ini ketika Ibu bekerja ya, kan otomatis harus keluar rumah ya Bu. Iya. Lalu putra panjenengan dengan siapa? Di rumah sendiri. Sendiri. Iya. Mengingat Ibu panjenengan kan sudah nggak ada ya Bu Iya, ya? Sudah di rumah meninggal. sendiri. Iya. Kadang kalau sekolah itu saya mau ada rapat, mau kegiatan yang melebihi waktu, itu saya ngomong dulu sama anak. Nanti kunci saya titipkan gitu Oh, ada di tempat buat bude di komunikasi belakang. ada Iya. dari Gitu. sekolahan Iya. ya? Terus saya komunikasi ke wali kelasnya, Iya. saya pesan nanti pulang bersama teman. Oh, Kan untuk jalannya itu kan rame, Mas, Betul. nyebrang sendiri itu enggak biasa, belum Agak jauh, gitu. ya. Iya. Terus ya sudah sama wali kelasnya sudah saya pesan begitu, anak juga sudah tahu ya sudah saya. Alhamdulillah mandiri ya Bu ya? Iya. Alhamdulillah. Iya. Itu rezeki luar biasa. Iya. Dan Rezeki sudah, dari dari Allah. kecil sudah dilatih mandiri. Iya. Dari 3 tahun. Sudah 3 tahun. 3 tahun ayahnya kan 1 minggu sebelum meninggal itu Iya. kan telepon. Iya. Kurang 1 minggu ulang tahunnya. Besok ayah pulang minggu depan. Ternyata minggu ini, jadi pagi tadi telepon Iya. pulang kerja, kemudian pergi ke tempat bule di kota Kalimantan Timur, di kota Samarinda itu pulang kecelakaan, Iya. tidak jadi pulang ya, sampai Ya, itu. Setelah itu nggak ada. Iya, begitu. Tapi anak ketika itu usia berapa Bu? Hampir 3 tahun, kurang 1 minggu. Iya. Iya, iya. Dan ya sudah saya kasih pengertian Iya. kalau ayah nggak jadi pulang. Iya, iya, iya. Tapi bisa sedikit merekam sih. Iya. Iya, iya, Terus saya hari ke berapa ya? Hari ke-3 baru sempat ke sana sama orang tua Iya, iya. suami sama kakak saya Iya. ke tempat makam. Iya. Anak udah saya Siap. beritahu juga iya, ini ayah di dalam sini. Betul. Nggak bangun lagi, nggak Iya. bisa pulang kayak gitu. Dan sudah ini ya
dapat diberi kenikmatan di alam barzakh insyaallah. Ya. Di makam keluarga tempat bule Pak Le di sana. Jadi Iya. ziarahnya gampang ya Ibu ya. Iya. Ibu Eli, ini Ibu guru PAUD ya, guru Iya. TK ya. Ini santrinya banyak gitu. Sedikit. Sedikit. Iya. Ya. Karena TK-nya mungkin ya orang lain itu sudah menganggap mungkin sudah tutup kayak gitu. Sebenarnya kan TK di tempat saya itu awal mula. Jadi dahulu itu di lokasi sini cuman ada, bukan di sini ya, di daerah tempat TK saya itu ya. Itu baru ada beberapa, mungkin 3 atau berapa gitu. Kemudian gurunya juga 3 termasuk ibu. Lalu berjalannya 3 di waktu antara panjenengan. bukan, saya belum masuk. Oh iya iya. Kepala temannya ibu sama ibu Ya. itu dari tahun 80 itu. Oh, berarti turunan Iya, Ibu panjenengan dari di situ. awal itu Oh, iya. alhamdulillah. Itu terus kemudian berjalannya waktu dulu itu sampai 4 kelas sebenarnya. Pagi sama siang. Jalan waktu banyak bermunculan, kemudian kepala sekolah meninggal tahun berapa itu, kemudian guru yang satu cuma di dekat sini, jadi cari lokasi yang dekat rumah, jadi mutasi, kemudian tinggal ibu saja sendirian, terus saya membantu, lama kelamaan saya dimasukkan, ibu Tetap ya Bu. pensiun, iya, cuma mendamping gitu, lama-lama pensiun gitu. Apa yang Udah memotivasi Ibu Eli agar ini sekolahan biar tetap berjalan? Gimana ya, saya Apa Ibu pesannya Eli ibu mungkin juga memang sudah- menguri-uri, iya. Oh, menguri-uri itu maksudnya gimana? Menguri-uri itu apa ya namanya, merawat, meneruskan, seperti itulah. gitu. Itu Estafetnya supaya Ibu ya? supaya bisa masih dikenal, diketahui sama masyarakat Iya, iya. gitu. Ibu tuh pengen terjun ke anak-anak ini kan Iya. butuh ekstra ya, butuh kesabaran. Iya. Kan dengan beragam, Sudah asik dulu sama anak-anak. iya, anak-anak kan macam-macam juga karakternya ya. Iya. Jadi kadang ada yang membuat kita gemes, ada Iya. yang membuat kita lucu kayak gitu. Menyenangkan Iya. sebenarnya dengan anak-anak Jadi itu. hiburan ya, Ibu. Iya. Alhamdulillah. Kalau di rumah sendiri cuma sama anak, sekarang jadi anaknya saya banyak gitu. Punya anak selain anak sendiri. Iya. Ibu Eli kalau boleh berbagi dengan kami harapan Ibu untuk keluarga Ibu Eli, mungkin dari putra panjenengan ke depannya, masa depan anak. Ke depan, Mengingat ayahnya sudah ada iya. apa harapan Ibu? Harapannya saya dititipi anak itu satu, saya ingin anak saya menjadi anak yang soleh, berbakti, bisa membantu saya. Ibu sayang dengan anak. Iya, saya Sangat-sangat sayang. sangat iya. Dan Ibu juga berusaha tetap prioritas utama ya Bu, Iya, ya, iya, anak iya, iya. dan keluarga ini. Pengennya sih sebenarnya ke sekolah yang lebih mengutamakan Islamnya, tapi penekanan iya gitu ya. merasa terkendala dana, Iya. ya itu. Tidak tahu, nanti ikuti saja yang mengalir, Nanti insya Allah. akan diberikan Iya, rezeki dari jalan yang insya tidak Allah diberikan. kita kan tidak tahu ya Mas ya. Mengingat Allah profesi itu bagaimana, panjenengan ini Inji. profesi yang mulia Bu. Iya, Betul? amin, Alhamdulillah, ya. Iya. Mengingatkan kalau di TK itu kan fondasi untuk anak ya Mas ya. Betul. Selain di rumah, orang tuanya juga istilahnya juga bekerja sama dengan guru lah. Iya. Di rumah dengan orang tua, kemudian kalau di sekolah kan cuma Betul. berapa jam aja ya Mas ya. Betul. Gitu. Kita mengajarkan, selain di rumah, kita di sekolah mengajarkan Al-Fatihah lah, itu Iya. intinya kan dipakai untuk selamanya itu. Dan juga ada ya, Bu, Semoga ya. iya Betul. kayak gitu. Alhamdulillah Bu. Semoga huruf demi huruf yang panjenengan Iya. ajarkan insya Allah bisa menjadi kemuliaan bagi panjenengan Amin, sekeluarga amin, ya, Bu, ya. amin. Atas keikhlasan Iya, panjenengan, kesabaran iya. panjenengan. Ibu Eli, ini kami rasa terima kasih kami panjenengan meluangkan waktu untuk berbagi dengan kami. Ada rezeki dari Allah. Amin, Melalui alhamdulillah Ibu ya Rabbil bisa panjenengan terima. Iya. Semoga bermanfaat ya Ibu. Amin, Ibu iya. tetap semangat Iya. dan insya Allah semakin bermanfaat, bisa meringankan sedikit demi sedikit kebutuhan keluarga Ibu Iya. Eli. Amin. Mudah-mudahan Ibu Eli semakin ke depannya semakin dipermudah semua
urusannya, Ya. baik dalam mendidik putra panjenengan, ya, amanah yang panjenengan Iya. bilangin, Iya. amanah yang Allah Ta'ala titipkan panjenengan, insya Allah panjenengan sukses mendidik sampai menjadi anak yang Amin. sesuai yang panjenengan Amin. harapkan, Amin. anak yang soleh, Iya. berbakti sama orang tua, insya Allah terkabul ya Bu. Iya. Semakin semangat ya Bu ya. Iya. Ini kami mohon izin pamit. Oh iya. Terima kasih banyak. Saya juga berterima kasih Sama-sama, kepada Ibu. TV10. Sama-sama. Semoga bantuannya ini berkah Amin. pada Amin. saya dan Amin. keluarga saya. Amin. Semakin semangat, Ibu ya. semakin Amin, maju insyaallah. TV10. Amin. Insyaallah. Pamit dulu Ibu Eli. Iya, Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semua apa yang ada di alam dunia ini adalah titipan dari Sang Maha Pencipta dan akan kembali kepada Sang Maha Pemilik alam semesta ini, yaitu Tuhan kita. Maka ciri-ciri orang yang beriman adalah senantiasa menyadari dan memahami konsep hidup di alam dunia ini. Sebagaimana dialami oleh keluarga Ibu Eli. Ibu Eli ketika di tengah-tengah berkumpulnya keluarga tercinta, ada suami bahkan orang tuanya. Akan tetapi di tengah-tengah berkumpulnya Allah uji keluarga Ibu Eli dengan diambilnya, yaitu suami tercinta, bahkan setelah itu ibunda tercinta dari Ibu Eli. Akan tetapi Ibu Eli penuh tabah dan ikhlas menerima apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menatap ke depannya, membahagiakan putranya yang saat ini menginjak di masa pendidikan agar sukses menggapai cita-citanya, dan tentunya penuh kesabaran dan keikhlasan, penuh harap bahagia di dalam keluarganya. Saksikan bersama Berbagi Sama di episode selanjutnya hanya di TV10.